Yogyapos.com Sleman, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda DIY berhasil meringkus seorang laki-laki inisial RK, 28, warga Maluku terduga pelaku penganiayaan dan pengancaman terhadap Rino Febiasi, 26, warga Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra mengatakan RK merupakan seorang yang bekerja sebagai debt collector (DC). Kejadian penganiayaan dan pengancaman oleh RK dilakukan di Jalan Avandi Gejayan, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Sleman. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Siang ini, sebagaimana yang diberitahukan, bahwasanya pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 13.00 di sekitar Jalan Gejayan, Jalan Avandi Gejayan, telah terjadi penganiayaan terhadap satu orang laki-laki yang mana modusnya adalah terjadinya penganiayaan itu korban beserta adiknya dari Kulon Progo menuju Catununggal, dan sesampainya di TKP dihentikan oleh dua orang yang tidak dikenal dan kemudian berusaha melakukan penarikan terhadap kendaraan yang dibawanya dengan alasan telah menunggak. Dan kemudian datang satu orang lagi pelaku yang juga mencoba untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut. Kemudian kendaraan tersebut dipertahankan oleh pihak korban sehingga menimbulkan emosi oleh para tersangka, dan kemudian tersangka melakukan pemukulan berulang kali kepada pihak korban. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka-luka dan kemudian membuat laporan di Polda. Dan berdasarkan laporan tersebut, terhadap pelaku sudah kita lakukan penangkapan dan saat ini dilakukan penahanan. Yang mana pelaku berdasarkan keterangannya adalah berprofesi sebagai debt collector untuk salah satu perusahaan swasta. Dan kemudian atas penahanan tersebut nantinya juga kita akan melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan debt collector yang ada. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Tadi untuk total tersangka ada berapa dan inisial mungkin sama umurnya? Untuk tersangka saat ini yang kita lakukan penahanan baru satu, yaitu atas nama RK dan usia sekitar 28, kelahiran tahun 92. Dan untuk tersangka lainnya sedang kita lakukan upaya pengejaran dan penyelidikan lebih lanjut terkait keterlibatannya. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya terkait kendaraan yang digunakan bila mana terjadi tunggakan dan ada pihak-pihak lain yang ingin melakukan penarikan, maka tanyakan kepada pihak yang bersangkutan. Satu, apakah yang bersangkutan membawa surat kuasa dari perusahaan pembiayaan? Yang kedua, apakah yang bersangkutan mempunyai sertifikasi sebagai profesi penagihan penarikan? Dan yang ketiga, apakah yang bersangkutan membawa kopi akta jaminan fidusia? Kalau itu tidak dibawa, maka korban dapat menolak penarikan tersebut. Demikian. Dan kita, Polda DIY, tidak mentolerir sedikit pun kegiatan penarikan-penarikan ataupun penagihan-penagihan hutang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Demikian. Kalau menurut keterangan korban, motor itu memang nunggak atau enggak? Motor tersebut, menurut keterangan korban, memang menunggak. Namun, terkait dengan penagihan yang dilakukan oleh tersangka yang bersangkutan, sampai saat ini kita belum melihat adanya surat kuasa dari penarikan, dan yang bersangkutan juga tidak mempunyai sertifikasi penarikan, sertifikasi profesi penarikan perusahaan pembiayaan. Itu. Enggak berapa? Itu belum, nanti kita akan
teliti lebih lanjut. Namun itu tidak ada kaitannya dengan penyidikan saat ini. Yang kita lakukan penyelidikan adalah proses penagihan ataupun collecting yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan korban luka-luka. Berarti yang bicara ada 2 lagi ada. Kita lagi teliti tindak lanjuti keterlibatannya sampai sejauh mana. Kalau yang sudah ditangkap ini yang melakukan pemukulan. Ya, yang sudah ditangkap ini adalah yang sudah melakukan pemukulan. Itu saja rekan-rekan sekalian. Ancaman hukumannya mungkin. Ancaman hukumannya kita kenakan pasal 351 dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Maraknya mata elang di pinggir-pinggir jalannya karena bertertiban atau tidak? Yang apa namanya? DC. Oke, DC, debt collector. Sebagaimana saya sampaikan tadi, Polda DIY, Polda DIY tidak akan mentoleransi kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun, termasuk debt collector tersebut. Dan bila ada, akan kita lakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.